Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya anak-anak. Mari kita baca doa dulu dipimpin oleh Mas Ridwan. Monggo, kita berdoa dulu bersama-sama. Mari teman-teman, kita berdoa bersama. Berdoa, mulai. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasanya, kita menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu ya anak-anak. Hari ini yang tidak masuk siapa ini? Sudah masuk semua? Masuk semua, Bu. Oke. Baik anak-anak, apakah kalian tadi pagi sudah sarapan? Ya, Bu. Baik anak-anak, kita akan memulai pembelajaran pada hari ini. Pembelajaran pada pagi hari ini. Materi yang akan kita pelajari hari ini menemukan kosakata baru dalam wacana dan operasi penjumlahan dan pengurangan yang terkait dengan waktu. Pada kemarin pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar nih tentang tentang konversi waktu. Tujuan pembelajarannya apa? Nanti kalian supaya dapat menemukan kata atau istilah baru yang terkait dengan konsep perubahan wujud dengan tepat. Kemudian nanti kalian juga dapat menyusun kalimat menggunakan kata atau istilah baru yang terkait dengan konsep perubahan wujud benda dengan tepat. Yang ketiga, nanti kalian supaya bisa melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan yang terkait dengan waktu secara benar. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apakah kalian pernah mendengar kata pemanasan global? Siapa yang sudah pernah mendengar pemanasan global? Sudah, Ibu. Ya. Pemanasan global apa? Ada yang tahu? Sedunia merasakan panas ya, Bu. Oh iya. Tadi pagi sudah Bu Guru bagikan bahan ajar. Sudahkah kalian baca bahan ajarnya? Sudah, Ibu. Alhamdulillah. Kalau sudah membaca, berarti kalian sudah paham nih. Pemanasan global disebut juga global warming. Pemanasan global ini terjadi jika suhu bumi meningkat. Seperti yang sudah kita rasakan kali ini kita terasa panas sekali. Akibatnya apa? Akibatnya es di wilayah kutub akan mencair. Akibatnya kalau es di kutub itu mencair terus-terusan dibiarkan, maka nanti pulau-pulau di dunia ini akan tenggelam. Lah, pemanasan global ini terjadi karena polusi udara yang tinggi. Sekarang ini banyak nih polusi udara sangat tinggi, karbon dioksida itu mengumpul di atmosfer sehingga membentuk rumah kaca. Penyebabnya apa? Coba Mbak Juli, penyebab dari polusi udara yang tinggi termasuk apa ini? Asap, Bu. Dari asap pabrik. Asap kendaraan bermotor. Iya. Asap kendaraan bermotor. Iya, pinter. Jadi inilah yang mengakibatkan sekarang terjadi pemanasan global karena polusi udaranya sangat tinggi. Kalau pemanasan global terus-terusan terjadi, maka berdampak sekali kepada hewan dan tumbuhan serta kita ini manusia. Coba dibacakan Mas Andi pada teks ini. Dampak pemanasan global. Tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak pemanasan global. Akibat kesulitan beradaptasi, beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya, manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Nah, bagaimana cara mengatasi supaya pemanasan global itu tidak terus-terusan terjadi? Maka kita harus mengurangi laju pemanasan global. Di antaranya apa ini, Mas Ridwan? Menanam pohon ya, Bu? Iya, menanam pohon. Dari tadi kalian membaca teks, pasti kalian menemukan nih kosakata yang baru menurut kalian, yang sulit. Nah, Bu Riwa sudah membagi LKPD ya di grup WA kelas kita.
mengenai kata yang baru dan arti katanya. Nanti kalian bisa cari nih di kamus. Tadi Bu Riwa bercerita nih tentang pemanasan global itu bisa kita kurangi dengan cara menghemat penggunaan listrik. Menghemat penggunaan listrik itu contoh dalam menahan laju pemanasan global. Seperti contohnya nih, Siti menyalakan lampu kamar di pagi hari selama 1 jam 30 menit. Pada malam hari selama 4 jam 45 menit. Berapa lama Siti menyalakan lampu kamar? Nah, ini sekarang kita akan belajar mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan satuan waktu. Coba Bu Riwa tanya lagi, 1 jam berapa menit? Mas Ridwan? 60 menit. Pinter. Kalau ada soal 1 jam 30 menit ditambah 4 jam 45 menit, kalian bisa cara ini ya. Jam ditambah jam dulu, ketemu 5 jam. Kemudian menit, 30 menit ditambah 45 menit, ketemu 75 menit. Nah, 75 menit ini kalau dijadikan jam, 1 jam dan 15 menit. Itu ya. Jadi 1 jam 30 menit ditambah 4 jam 45 menit sama dengan 5 jam. Ditambah 1 jam yang ini tadi, ditambah 15 menit. Ketemunya adalah 6 jam 15 menit. Sampai di sini paham atau belum? Paham Ibu. Paham Ibu. Alhamdulillah. Iya. Coba ini ada contoh soal lagi ya, dicermati Mbak Yuli. Iya Ibu. Coba dibaca pertanyaannya. Hitunglah 7 jam 20 menit dikurang 4 jam 45 menit. Pinter. Langkah pertama, kamu harus menjadikan 7 jam 20 menit itu, karena ini menitnya 20. Ini yang dikurangi 45, ini lebih kecil kan? Kamu jadikan dulu menit semua ini. 6 jam, yang 20 menit, yang ini 7 jam 20 menit ya. Jadi 6 jam 60 menit. Kalau dijadikan berarti 6 jam 80 menit. Kemudian selanjutnya kamu selesaikan cara pengurangannya dengan didatarkan seperti ini. 6 jam 80 menit dikurangi 4 jam 45 menit. 6 jam kurangi 4 jam 2 jam. 80 dikurangi 45 35 gitu ya. Atau bisa dengan cara disusun kalau sudah. Nih. Coba dicermati nggih caranya. Jadi 7 jam 20 menit dikurangi 4 jam 45 menit sama dengan 2 jam 35 menit. Insya Allah paham nggih? Paham Ibu. Alhamdulillah. Untuk supaya kalian lebih paham lagi, Bu Guru sudah men-share LKPD yang kedua. Di sini LKPD-nya nanti kamu bermain secara mandiri nih, bermain bingo secara mandiri. Bisa dengan dibimbing oleh orang tua. Baik anak-anak, pembelajaran kita akhiri sampai di sini. Bu Guru mengingatkan untuk kalian selalu menjaga kesehatan, karena belajar dari rumah juga harus sehat supaya kalian juga semangat untuk belajar. Untuk evaluasi pembelajaran nanti kalian bisa melihat di WA group. Bu Guru sudah men-share link format Google-nya ya. Nanti kalian bisa dicek di sini, diklik aja, kalian bisa isi ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, seperti biasa ya, kita menyanyikan lagu daerah ya. Terima kasih anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sudah akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.